Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang bab mata kuliah media dan sumber pelajaran yang terakhir, yaitu tentang media dan sumber belajar berbasis online. Nah, sebelumnya, apa itu media dan sumber belajar berbasis online? Nah, media dan sumber belajar online juga dikenal dengan istilah electronic learning atau e-learning, yang merupakan hasil dari pengajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer dan smartphone. Jadi semua pembelajaran yang menggunakan smartphone, berbasis smartphone dan juga personal komputer, itu merupakan sebuah media dan sumber belajar online yang tersambung dengan jaringan internet, seperti itu. Nah, materi yang sering diakses melalui sebuah jaringan termasuk situs web, aplikasi belajar online di internet, atau juga cyber school dengan pemanfaatan fasilitas internet. Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semua pembelajaran yang menggunakan media belajar dan juga sumber belajar online yang menggunakan personal komputer dan juga smartphone yang aksesnya menggunakan jaringan internet, yang di situ termasuk kita masuk web tertentu atau menggunakan aplikasi belajar tertentu, atau juga cyber school yang mungkin di kampus kita ada SIM akad, seperti itu adalah sebuah media dan sumber belajar berbasis online. Nah, selanjutnya teknologi ini juga hadir sebagai media yang multifungsi, yang dimana komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal. Interpersonal maksudnya person to person. Di sini contohnya ada email dan juga chatting, atau secara massal yang dikenal one to many communication, misalnya mailing list. Atau kita juga biasa menggunakan Google Classroom. Google Classroom juga termasuk sebagai one to many communication. Nah, selanjutnya internet juga mampu hadir secara real time, audiovisual seperti pada metode konvensional dengan adanya aplikasi teleconference. Teleconference di sini contohnya adalah menggunakan aplikasi sejenis Zoom atau Google Meeting. Jadi di situ internet mampu menjembatani semua moda proses pembelajaran, mulai dari person to person, person to many communication, dan juga real time audiovisual, atau seakan-akan atau seolah-olah kita bertatap muka langsung, seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka internet sebagai media pendidikan mampu menghadapkan karakteristik yang khas, yakni sebagai media interpersonal dan massa. Ya, itu seperti yang sudah kita bahas. Jadi ada sisi interpersonal, person to person, dan juga person to communication, one to many communication, satu orang berhadapan dengan halayak. Yang B, bersifat interaktif atau bisa terjalin komunikasi yang selayaknya kita berkomunikasi secara konvensional. Jadi kita juga bisa saling sharing, berargumen, menanggapi argumen, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan interaktif. Dan kemudian memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. Sinkron itu maksudnya bisa langsung seperti real time, jadi menggunakan teleconference atau aplikasi contohnya adalah Zoom atau Google Meeting.
asinkron itu kebalikannya, jadi tidak sinkron. Atau seperti ini, saya menerangkan dengan video YouTube dan Anda semua menonton video saya, itu adalah asinkron atau tidak bisa langsung berinteraksi. Nah, selanjutnya, apa saja manfaat penggunaan teknologi informasi yang seperti itu? Pertama adalah arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat. Jadi pembelajaran online atau daring itu arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa batas, tidak ada tidak kenal ruang dan juga waktu. Jika pembelajaran konvensional biasanya media yang digunakan itu terbatas waktunya, online tidak demikian. Selanjutnya, kemudahan mendapatkan resource yang lengkap. Jadi sumber dan media belajar online itu juga memudahkan kita untuk mendapatkan sumber-sumber belajar yang sangat lengkap di internet. Seperti kita bisa mengakses apapun, materi apapun di internet. Aktivitas pembelajaran pelajar meningkat. Jadi di sini penggunaan media online juga akan meningkatkan minat dari siswa atau pembelajar. Daya tampung meningkat. Maksud dari daya tampung di sini adalah kita bisa lebih masif dalam melakukan pembelajaran. Jadi jika di pembelajaran konvensional, tatap muka konvensional, itu terbatas ruang, mungkin satu ruang hanya untuk berapa orang, tapi tidak demikian dengan media online. Jadi saat pembelajaran kita online, daya tampung massa akan lebih banyak atau mungkin malah bisa tak terbatas. Adanya standarisasi pembelajaran. Jadi ada standar-standar yang harus dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah meningkatkan learning outcomes baik kuantitas atau kualitas. Jadi outcomes yang luaran yang dihasilkan kepada siswa juga meningkat dalam segi kuantitas dan kualitas karena mudahnya mengakses apapun dalam secara online. Nah, di sini juga ada manfaat pembelajaran e-learning atau electronic learning. Meningkatkan kadar interaksi pembelajar antara peserta didik dengan guru dan instruktur. Jadi karena tidak adanya sekat ruang dan waktu antara guru dan murid atau pendidik dan peserta didik, jadi ini akan meningkatkan kadar interaksi yang tersedia pada saat pembelajaran. Jadi di sana akan lebih intens kadar interaksi yang tercipta antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya adalah memungkinkan terjadinya interaksi pembelajar dari mana dan kapan saja atau time and place flexibility. Jadi selain interaksi yang tidak terbatas ruang dan waktu, jadi karena demikian kita bisa kapan saja berinteraksi melalui media online. Contohnya siswa atau mahasiswa yang dengan sangat mudah berkomunikasi dengan dosennya, bisa langsung WhatsApp atau bertanya ke Google Classroom seperti itu. Itu semua merupakan tak lepas dari sebuah manfaat pembelajaran e-learning. Nah, selanjutnya adalah menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Seperti yang saya bilang tadi bahwa cakupan mahasiswa atau siswa yang didapatkan dengan pembelajaran e-learning bisa sangat masif atau tak terbatas.
atau di sini bahasa Indonesia potential to reach a global audience. Jadi audiens yang kita cakup ini akan lebih massal dari pembelajaran konvensional, karena seperti yang kita tahu bahwa electronic learning atau sosial media sosial itu tidak terbatas atau tersekat ruang dan waktu. Jadi karena kemudahan seperti itu, jadi pengakses pembelajaran e-learning juga akan lebih masif. Nah, yang selanjutnya adalah mempermudah penyempurnaan dan penyampaian materi pembelajaran atau easy updating of content as well as achievable capabilities. Jadi penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran juga akan lebih rapi. Jadi saat kita saat kita melakukan pembelajaran e-learning, contohnya dalam Google Classroom kita akan mudah untuk mencari materi presentasi kelompok media visual atau media audio seperti itu, karena di sana sudah tersimpan dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran adalah seperti demikian. Nah, selanjutnya adalah e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet tentu saja. Jadi harus ada jaringan internet. Dan e-learning merupakan bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital melalui teknologi internet. Sebenarnya sama saja model pembelajaran konvensional dan juga e-learning. Hanya saja medianya yang beralih dari tatap muka menjadi melalui online atau daring seperti itu. Oleh karena itu, e-learning dapat digunakan dalam sistem pendidikan jarak jauh dan juga sistem pendidikan konvensional. Nah, maksudnya adalah walaupun kita menggunakan tatap muka, itu sebenarnya bisa kita menggunakan e-learning. Jadi sangat fleksibel e-learning itu. Bisa digunakan dengan jarak jauh seperti sekarang ini saat kita tidak bisa bertatap muka. Juga bisa digunakan sebagai media yang memungkinkan kita untuk menggunakan saat bertatap muka atau saat kita sedang melakukan kuliah atau pembelajaran secara konvensional biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengembangan pembelajaran berbasis internet. Yang pertama adalah web course, yaitu penggunaan internet untuk keperluan pendidikan di mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Ini merupakan fenomena yang terjadi seperti saat ini. Jadi web course di sini adalah sebagai ajang atau wadah untuk peserta didik dan pendidik yang sepenuhnya terpisah karena kita tidak bisa bertemu secara face to face. Jadi web course ini digunakan untuk media pendidikan saat ini. Jadi ini sepenuhnya ada long distance learning. Jadi pembelajaran kita murni jarak jauh, tidak bisa tatap muka. Nah, selanjutnya adalah web centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dengan tatap muka. Nah, ini bisa digunakan dalam kelas yang memungkinkan adanya tatap muka. Jadi tetap bisa tatap muka dan menggunakan e-learning secara bersamaan. Jadi saat di kelas kita tatap muka, media atau sumber yang kita gunakan untuk materi pembelajaran adalah e-learning. Itu juga bisa seperti itu. Jadi tadi ada yang tidak tatap muka sama sekali, terus ini
yang ada tatap muka, juga ada e-learning. Nah, selanjutnya adalah web enhanced course atau pemanfaatan internet untuk menunjang kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ini jadi hanya sebagai penunjang, internet hanya sebagai penunjang. Nah, selanjutnya adalah faktor yang penting untuk keberhasilan sistem pendidikan jarak jauh seperti sekarang. Nah, pertama adalah perhatian. Jadi attention itu sangat penting. Selanjutnya adalah percaya diri guru. Selanjutnya adalah pengalaman. Jadi percaya diri guru dan pengalaman itu sangat penting saat kita melakukan sebuah pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah mudah menggunakan peralatan. Jadi kita percuma jika menggunakan teknologi pembelajaran yang canggih tapi tidak bisa mengoperasikan. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana media yang kita gunakan itu aksesnya bisa dengan mudah kita jangkau karena kita bisa menggunakan media tersebut. Selanjutnya kreativitas, yaitu bagaimana kita melakukan padu padan yang seirama atau efisien dalam melakukan pembelajaran online. Active learning, jadi tidak yang saat pembelajaran konvensional itu keaktifan siswa mungkin malah kalah dengan pembelajaran online, karena saat pembelajaran online siswa yang contohnya dulunya malu untuk bertanya menjadi berani untuk bertanya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kemampuan menjalin interaksi dan komunikasi jarak jauh dengan siswa. Jadi ini merupakan sebuah tantangan dan juga seperti win-win solution. Jadi jarak jauh ini bisa digunakan sebagai tantangan untuk guru bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang tetap efisien. Dan juga pendidik juga harus memperhatikan hambatan teknis yang mungkin terjadi. Hambatan teknis di sini bisa berupa mungkin memperhatikan koneksi internet mahasiswa atau siswa, atau juga apakah media online yang digunakan itu bisa diakses oleh semua siswa dalam kondisi tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kelemahan penggunaan internet. Pertama adalah kurangnya interaksi antar guru dan siswa, atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar, karena pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan kita untuk tidak bertatap muka. Jadi interaksi personal itu akan turun, value dari sebuah interaksi akan turun. Jadi kan pasti berbeda jika kita melakukan interaksi melalui sosial media dengan interaksi saat kita face to face. Dan itulah yang akan berkurang atau yang menjadi faktor kelemahan sebuah pembelajaran daring atau e-learning. Selanjutnya adalah kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis dan komersial. Ini jadi aspek sosialnya juga akan berkurang karena
interaksi yang terjalin itu tidak intens seperti itu. Selanjutnya adalah proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Jadi karena orientasinya itu online, jadi hanya berupa penjelasan dan tugas seperti itu. Jadi tidak ada nilai-nilai yang bisa kita tangkap saat seperti kita belajar dengan metode konvensional atau face to face. Seperti itu. Selanjutnya adalah masih menjadi kelemahan tadi, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Jadi karena sistem informasi yang masuk secara masif seperti sekarang ini, dulu itu guru cukup menguasai hanya materi yang seyogyanya dia kuasai. Contohnya guru mata pelajaran fisika. Jadi cukuplah guru tersebut memahami tentang materi yang dia ajarkan. Namun sekarang tidak demikian, karena sistem informasi di era global yang sedemikian rupa ini, jadi menuntut semua pendidik untuk bisa menguasai IT atau teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam kelas-kelas kelas online atau e-learning seperti sekarang ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan skill TIK seperti sekarang ini. Pembelajaran tiba-tiba beralih dengan online, dan banyak yang gagap tentang ini karena belum pernah belajar ilmu komunikasi dan teknologi sebelumnya. Jadi itulah, semua pendidik harus tahu, harus menguasai IT sebagai bekal untuk kelas-kelas online yang tidak diprediksi seperti sekarang ini. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi juga cenderung gagal. Jadi motivasi belajar sekarang ini sangat rendah. Bagaimana itu adalah PR pendidik, bagaimana siswa itu mempunyai motivasi belajar yang stabil. Nah, itu. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Inilah faktor yang paling signifikan, karena kita semua tahu bahwa Indonesia ini sangat, bisa dibilang tidak semua tempat memiliki koneksi internet yang memadai. Jadi jangankan internet, di sini listrik atau jaringan telepon pun tidak bisa masuk di semua area wilayah Indonesia. Jadi ini juga yang merupakan tantangan terberat, bagaimana pendidik itu harus memperhatikan keadaan siswa. Apakah siswa tersebut memungkinkan untuk menggunakan media online, atau ada tantangan seperti jaringan atau mungkin listrik malahan seperti itu. Seperti juga bisa mungkin masuk kuota internet, itu juga bisa. Apakah kuota internet yang diperlukan itu terlalu besar atau tidak, seperti itu. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya tentang media dan sumber belajar berbasis online. Untuk sesi tanya jawab silahkan saya buka di Google Classroom. Kita diskusikan pada pukul 1 hari ini.
Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.